apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hingga Senin pagi, banjirop masih merendam Jalan Nasional Semarang-Demak. Gandeng kelompok Drumblade, Bawaslu Salatiga ajak warga awasi jalannya pilkada. Pria tanpa identitas ditemukan bersimbah darah di persawahan daerah Banjarnegara. Informasi pertama, genangan air dari banjirop masih merendam Jalan Nasional Semarang-Demak. Hingga Senin pagi, ketinggian air mencapai 40 cm. Jalan Pantura Demak, Desa Sri Wulan, Kecamatan Sayung masih terendam air. Ketinggian air yang mencapai 40 cm membuat mobil dan sepeda motor melintas dengan kecepatan rendah agar tidak terperosok. Banjirop yang merendam Jalan Nasional sepanjang lebih dari 100 meter ini menimbulkan kemacetan. Menurut data dari BMKG, siklus banjirop terjadi sekitar pukul 3 pagi hingga pukul 9 pagi. Banjirop kemudian akan surut pada pukul 10 pagi. Sebelumnya banjir air pasang laut atau banjirop melanda Jalan Pantura Semarang-Demak. Akibatnya terjadi kemacetan, bahkan jalan tersebut nyaris lumpuh. Sejak Minggu pagi, Jalan Pantura Semarang-Demak terendam banjirop setinggi 50 meter. Tidak adanya pompa ditambah buruknya sistem drainase membuat banjirop tak kunjung surut. Banjirop terjadi hingga sore hari. Polisi yang berjaga mengimbau agar para pengendara mencari jalan alternatif lain dari Semarang menuju ke Demak atau sebaliknya. Kami menghimbau kepada warga masyarakat pengguna Jalan Pantura yang mau ke Semarang atau sebaliknya, dihimbau untuk mencari jalan atau jalur alternatif yang lainnya agar tidak terganggu kebersembatan arus lalu di Sayungnya. Kendaraan yang melintasi banjir berjalan perlahan, menimbulkan kemacetan hingga batas kota atau masuk ke wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Petugas bersiaga di pos lalu lintas untuk antisipasi penumpukan kendaraan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Penasaran dengan cerita nenek moyang, seorang pria di desa Ringin Larik, Boyolali menggali lahannya untuk mencari keberadaan candi. Benar saja, setelah menggali ia menemukan candi berupa kaki arca, yoni, dan pipa yang diduga peninggalan abad ke-18. Inilah Narno Sukamto, warga desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Boyolali yang menemukan candi di lahan kebun warga. Candi yang ditemukan adalah yoni dengan ukuran 80 x 70 cm. Selain yoni, Narno juga menemukan alas kaki arca dan paralon air yang terbuat dari gerabah. Penemuan pada Jumat pekan lalu ini berawal dari rasa penasaran Narno dengan cerita nenek moyangnya yang mengatakan zaman dulu terdapat sebuah candi di lahan belakang rumahnya. Ia pun mencoba menggali dan benar saja, ia temukan patahan kaki arca, lalu yoni dan terakhir paralon air. Gali niki Pak, niku rak mriki niku disebut candi. Lah candine dereng wonten. Lah menika ajeng kula buktekaaken Pak. Lah bilih kula buktekaaken menika kula gali gitu Mbah ya. Gali watu-watu kula singkirke, lah niku kula nemokaken sikil arca. Lalu bareng sikil arca niku kula temokaken. Lah niku badane ajeng kula goleki kula gali malih. Gali ya. Ternyata nemukan apa, Mbak? Nggih, bareng kula gali kula nemukaken lumpang niku kata orang niku disebut yoni. Nggih, Pak. Benda-benda temuan Narno kemudian dilaporkan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Boyolali yang diteruskan ke BPCB Jawa Tengah. Petugas yang turun ke lapangan menduga objek yang ditemukan Narno adalah peninggalan abad ke-18. Pihaknya masih menunggu izin dari dinas untuk menggali lebih luas lagi agar mengetahui apakah masih ada peninggalan arkeologis di lokasi ini. Perbolehkan dari Dinas
kebudayaan untuk melakukan pencarian yang badan arca itu. Berarti ini menemukan apa aja tadi di sini? Tadi menemukan yoni dan alas kaki arca. Kaki arca. Kaki arca. Tinggal kakinya, mungkin badannya terjatuh atau terpotong, dan batu-batu prigen untuk apa yang sudah tersusun untuk pagar tadi. Berarti diduga lingkungan sini masih banyak tersimpan atau candi yang ada di dalam tanah itu ya? Ya mungkin gitulah, kalau dilihat dari strukturnya itu masih ada. Yoni serta arca akan dibawa untuk penelitian lebih lanjut. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Limbah makanan menjadi ternyata salah satu masalah yang ada di tanah air. Seperti beras yang ternyata 30% dari total produksinya terbuang setiap tahunnya. Hal itu pun mendorong sejumlah lembaga dan komunitas untuk menggaungkan gebrakan stop buang makanan. Jangan buang-buang makanan. Ya, seperti itulah pesan yang hendak disampaikan dalam kampanye gerakan Stop Boros dan Buang Makanan yang digelar di Solo. Memanfaatkan ramainya warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menggandeng komunitas dan instansi terkait untuk mendorong makan secara bijak. Gerakan ini untuk memperingati The International Day of Awareness of Lost Food and Food Waste. Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia mengungkapkan limbah makanan jadi salah satu masalah di Indonesia. Masyarakat yang membutuhkan mendampingi masyarakat untuk bisa mengolah makanannya. Jadi ada 4 program utama yang dilakukan untuk bisa menyampaikan makanan itu pada masyarakat, yaitu melalui dapur pangan, melalui program Mentari Bangsaku, yaitu pangan pemberian makanan tambahan di sekolah-sekolah PAUD maupun sekolah dasar. Kemudian juga ada program Sayap dari Ibu, yaitu untuk mencegah stunting. Kemudian juga ada program kebun pangan komunitas yang kita lakukan di beberapa wilayah. Tiap tahunnya 30% dari produktivitas beras terbuang. Bappenas mendorong pemerintah untuk membuat aturan mengenai pedoman dalam pengolahan limbah sampah. Selain itu juga mendorong gerakan moralitas pangan agar masyarakat menghargai dan memanfaatkan makanan secara bijak. Pangan. Kalau efisiensi terjadi, tentu pemborosan yang tadinya untuk beras itu akan makin berkurang. Kalau ini berkurang, tentu total konsumsi menjadi berkurang dan produksinya naik. Tentu ini akan menyebabkan posisi kemandirian pangan, kedaulatan pangan akan tetap terjaga di Indonesia, dan ini akan menjadikan hal yang baik bagi perkembangan sistem pangan, termasuk sistem pengelolaan beras di Indonesia yang tadinya secara perlahan-lahan harus tetap diarahkan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Selain menggelar gerakan Stop Buang-Buang Makanan, ada pun sejumlah stand bahan pokok dan sayuran untuk mendukung gerakan pangan murah ke masyarakat. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.